Sudah harga baru mau mulai. Main dua aja ya? Main dua. Nggak usah. Bisa kita mulai rekan-rekan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, didampingi Bapak Wadir, Kasubdit, dan penyidik. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolres Metro Depok bersama Kasat Reskrim Polres Metro Depok dan Pak Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, serta yang kami muliakan rekan-rekan media, jurnalis yang hadir pada sore hari ini. Rekan-rekan, saat ini kita sama-sama akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Direskrim Polda Metro Jaya dan Pak Kapolres Depok terkait adanya peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu di Depok, yaitu tindakan melawan petugas. Ya, saat rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Depok akan melakukan upaya penegakan hukum dalam menindaklanjuti laporan yang mereka terima dari masyarakat, kemudian dihambat oleh para tersangka dengan cara memprovokasi, melawan, melukai petugas, ya, sehingga ada satu orang petugas yang mengalami luka
dipukul pakai habel ya, sehingga mengalami proses perawatan di rumah sakit selama 2 hari, dan 3 kendaraan yang digunakan oleh petugas dirusak dan dibakar. Ya, kejadian ini sangat memprihatinkan karena dari proses penangkapan awal rekan-rekan ya, dari jam 2.30 dini hari proses penangkapan awal hingga proses pembakaran, penghambat, menutup portal, terjadi ribut hingga proses pembakaran jam 6 pagi. Rekan-rekan bisa membayangkan proses penangkapan awal dari jam 2.30 hingga proses pembakaran hingga terjadi jam 6. Ini sudah terjadi proses yang panjang, dan mereka tahu semua ini adalah petugas kepolisian yang sedang bertugas. Ya, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan kepada jajaran bahwa negara harus hadir. Ya, tidak memberikan ruang sedikit pun kepada para premanisme. Ya, berbagai bentuk tindakan premanisme pasti akan kami kejar, kami proses. Ya, guna mempertanggungjawabkan tindakannya. Ya, kejadian ini semoga tidak terulang lagi. Masyarakat tidak perlu khawatir apabila mengetahui atau mengalami atau menjadi korban adanya tindakan premanisme. Silakan melapor. Kami ada 24 jam di lapangan ya. Ada 110 nomor telepon gratis bebas pulsa yang bisa masyarakat hubungi untuk meminta bantuan petugas kepolisian. Kami ada. Ya, tidak perlu khawatir, dan kami minta ada beberapa orang yang sudah ditetapkan DPO, kami minta segera menyerahkan diri, akan kami kejar. Ya, jajaran Direktorat Reskrim dan Satreskrim Polres Depok sedang memburu beberapa DPO. Ya, nanti akan kami sampaikan foto-fotonya. Itu rekan-rekan pengantar dari kami. Kami berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. Dan untuk lebih jelasnya, mari sama-sama yang pertama kita mendengar penjelasan penguapan kasus ini dari jajaran Ditreskrim. Kami persilakan Pak Ditreskrim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, hadir bersama kami Pak Kabid Humas, Pak Kapolres Depok, beserta Kasat Reskrim. Yang kami hormati Pak Wadir, Pak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, dan Pak Kasubdit Penmas yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan rilis terkait dengan peristiwa yang terjadi di Depok, terutama dalam hal pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Perlu kami sampaikan bahwa tindak pidana yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah tindak pidana melawan petugas yang sah yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, yang mengakibatkan luka dan atau pengeroyokan terhadap orang maupun barang, dan atau penganiayaan terhadap korban, dan atau penghasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 214 KUHP, pasal 170, pasal 351 dan pasal 160 KUHP. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa setelah peristiwa kejadian tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh
kronologisnya oleh Bapak Kabid Humas, tim dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya bergabung dengan Satreskrim Polres Depok telah melakukan pengungkapan terhadap orang-orang yang diduga pada saat itu mulai melawan petugas, kemudian melakukan penganiayaan termasuk pengerusakan sampai dengan pembakaran terhadap kendaraan yang dimiliki oleh petugas Satreskrim Polres Depok. Perlu kami sampaikan bahwa kronologis kejadian bahwa tim gabungan Satreskrim Polres Metro Depok dengan menggunakan 3 buah unit kendaraan berangkat dari Mapores Depok menuju ke lokasi di mana tersangka TS sedang melakukan aktivitas di tempat tersebut. Pada saat melakukan atau berangkat dari Mapores Depok tersebut dengan mengendarai sebuah mobil Avanza yang berisi 5 orang, kemudian 1 buah mobil Xenia yang berisi 3 orang, kemudian 1 buah Avanza warna silver yang berisi 5 orang, dan 1 buah mobil Agya yang berisi 1 orang. Perlu kami sampaikan bahwa petugas dari Satreskrim Polres Metro Depok yang berangkat untuk melaksanakan tugas dalam rangka untuk mengamankan tersangka tersebut jumlahnya adalah 14 orang. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 tim dari Satreskrim Polres Depok sudah tiba di lokasi untuk melakukan ataupun mengamankan saudara tersangka TS. Kemudian sekitar pukul 2.06 WIB, saudara NS mengirimkan pesan ke dalam grup WhatsApp yang merupakan grup daripada Ormas, dimohon semuanya Pak Tiano ditangkap. Dan ada pesan masuk selanjutnya dari saudari SC yang isinya agar untuk melakukan atau menahan gapura, artinya portal yang ada di kampung tersebut. Selanjutnya pada pukul 2.30 saudara RS memerintahkan kepada saudara RSS untuk menutup portal tersebut. Saat itu mereka berdua berangkat menuju portal. Jadi dari lokasi di mana diamankan, kedua orang tersebut berangkat menuju ke portal, yang di mana portal ini adalah merupakan salah satu akses keluar daripada kampung tersebut. Kemudian pada saat 4 mobil yang dikendarai oleh tim gabungan dari Satreskrim Polres Depok akan berangkat kembali menuju ke kantor Mapores Depok, setibanya di gerbang tersebut maka terhalang oleh portal yang ditutup oleh saudara RS maupun saudara RSS. Namun pada saat ditutup tersebut terjadilah seperti perkelahian, artinya petugas berusaha untuk membuka, sementara dari pihak simpatisan daripada saudara tersangka TS ini mencoba untuk mempertahankan.
yang akhirnya satu buah mobil jenis Avanza yang berisikan 3 orang personil Polres Depok yang di dalamnya ada tersangka TS yang sudah diamankan berhasil lolos. Sedangkan yang 3 mobil ini mereka tidak bisa lolos karena mobil tersebut yang bagian depan dihalang-halangi oleh sepeda motor yang sudah dijatuhkan. Jadi mobil yang paling depan sehingga tidak bisa bergerak lagi. Kemudian sekitar pukul 03.00 anggota Polres Metro Depok atas nama Bribtu Z ditarik secara paksa dari dalam mobil dengan cara memecahkan kaca mobil. Kemudian saudara korban, dalam hal ini Bribtu Z, dikeroyok oleh para pelaku, di mana pelaku tersebut berhasil kita identifikasi dengan inisial ASR. Selanjutnya terjadi pemukulan terhadap anggota Satreskrim Polres Depok yang lain yang dilakukan oleh saudara RSS. Kemudian saat itu massa sudah banyak sehingga terjadi pengerusakan terhadap mobil yang tertinggal di sana. Jadi ada 3 mobil yang tertinggal dirusak oleh simpatisan, serta terdengar suara ataupun seruan untuk bakar yang dilakukan oleh saudari LA. Kemudian sekira pukul 03.20 saudara SPS yang merupakan simpatisan mengirim pesan suara ke grup WhatsApp yang intinya agar memerintahkan monitor semua anggota untuk ke depan. Monitor semua anggota GRIP, semuanya meluncur ke depan. Monitor itu bahasa yang terkirim di pesan grup WhatsApp. Kira-kira sekitar pukul 04.00 tim gabungan Polres Depok berhasil sampai di Mako Polres Depok dengan membawa tersangka TS. Kemudian pada pukul 05.45 saudara tersangka TS sempat melakukan panggilan video call kepada saudara RS yang disaksikan oleh banyak orang simpatisan yang ada di lokasi, yang intinya bahwa saudara tersangka TS memerintahkan untuk membakar mobil yang tertinggal di dekat portal tersebut. Sehingga pada pukul 06.20 berdasarkan hasil analisis terhadap rekaman video amatir yang dihimpun oleh tim, baik itu mungkin dari anggota Polsek Cimanggis termasuk dengan dari masyarakat yang ada di sekitar, disampaikan bahwa mobil Agya yang warna putih posisinya sudah terbalik dan sudah terbakar, sedangkan 2 mobil yang lain itu tidak dibakar. Kemudian pada pukul 06.30 saudara
TS memerintahkan kepada saudara GR untuk membakar mobil atas perintah daripada saudara TS. Kemudian saudara GR langsung mengambil korek api dari sakunya dan membakar mobil Avanza yang ada di TKP tersebut. Itu adalah kronologis kejadian kasus penghadangan terhadap petugas disertai dengan pengerusakan dan penganiayaan serta penghasutan yang terjadi pada malam kejadian. Selanjutnya, tim dari Subdit-Jatan Ras Polda Metro Jaya bergabung dengan Satreskrim Polres Metro Depok melakukan serangkaian penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan yang ada, termasuk mengambil keterangan daripada para saksi, mengumpulkan barang bukti dan petunjuk-petunjuk yang ada. Tim penyidik dari Subdit-Jatan Ras Polda Metro Jaya berhasil melakukan identifikasi terhadap para pelaku. Selanjutnya, dari hasil identifikasi tersebut, tim sudah melakukan penangkapan terhadap 5 orang. Yang satu sudah ditangkap Depok duluan, Polres Depok. Kemudian setelah pasca kejadian, tim dari Subdit-Jatan Ras gabungan dengan Polres Metro Depok berhasil menangkap sebanyak 5 orang. Adapun identitas daripada tersangka, yang pertama adalah saudara RSS. Saya ulangi lagi, RSR. Terhadap RSR ini berperan menghasut massa untuk menghalang-halangi petugas dan melakukan atau menutup portal di sana agar mobil daripada petugas dari Satreskrim Polres Depok ini tidak bisa lewat, termasuk melakukan penganiayaan terhadap anggota atau melakukan pemukulan terhadap anggota. Kemudian tersangka yang kedua dengan inisial GR ini berperan membakar satu buah mobil Daihatsu Xenia warna silver. Kemudian tersangka yang ketiga adalah saudara ASR. Saudara ASR ini berperan melawan petugas, yaitu melakukan atau melawan terhadap saudara korban, yaitu Arik, serta menghalang-halangi petugas dan mengambil mobil yang ditahan di portal. Jadi artinya dia menghalang-halangi di portal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah saudari LA. Saudari LA ini berperan menghasut warga dan termasuk simpatisan daripada Ormas untuk membakar mobil milik anggota Satreskrim Polres Depok. Selanjutnya, tersangka LS ini berperan merusak mobil dan mendorong mobil dari yang tadinya di pinggir jalan didorong sampai ke tengah jalan. Kemudian yang berikutnya adalah tersangka TS. Ini saudara TS ini bukan tersangka yang ditangkap duluan, bukan. Ini ada namanya juga inisialnya TS. Ini berperan menghasut warga, termasuk warga dari Ormas, untuk membakar mobil anggota dan melawan petugas ketika saudara TS yang ditangkap oleh Polres Depok ini melawan. Dari 6 yang sudah
kita tangkap, perlu kami sampaikan bahwa kami juga sudah menetapkan 4 orang sebagai daftar pencarian orang. Ini sudah ada perannya masing-masing, baik itu yang melakukan merusak mobil maupun melakukan penganiayaan, yaitu menarik saudara korban Bribtu Zen keluar dari mobil. Jadi kaca dipecah, jadi keluarnya bukan dari pintu tapi dari jendela itu anggota ditarik. Kemudian yang berikutnya saudara THS ini berperan untuk menghasut warga. Kemudian saudara S ini melawan petugas dan melakukan penganiayaan terhadap anggota Satreskrim Polres Depok. Kemudian yang berikutnya lagi tersangka VS ini berperan melempar hebel, melempar hebel ke arah punggung daripada korban itu Zen yang mengakibatkan cedera sampai itu Zen ini dirawat di rumah sakit. Perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, selain yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, tim penyidik juga masih terus melakukan pengembangan terhadap keterlibatan yang lain, keterlibatan pelaku yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, terhadap orang yang sudah kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang, kami berikan waktu 1 kali 24 jam untuk menyerahkan diri. Dan apabila tidak, kami dari Subdit Jataras Polda Metro Jaya tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas terhadap para daftar pencarian orang ini. Kemudian perlu kami sampaikan di sini bahwa dari serangkaian tindakan proses penyidikan yang dilakukan, kami berhasil menyita barang bukti antara lain mobil, 3 mobilnya sudah kondisi rusak dan 1 diantaranya sudah terbakar. Kemudian barang bukti juga mungkin bisa rekan-rekan lihat di depan ada batu maupun kayu, termasuk nantinya ada senjata api yang dimiliki oleh tersangka yang ditangkap, tersangka TS yang ditangkap pada penangkapan pertama. Termasuk ada korek api yang digunakan untuk menyulut dan handphone yang digunakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp kepada grup. Rekan-rekan sekalian, dari proses yang kami laksanakan terhadap para tersangka, kami jerat dengan pasal 214 KUHP dengan ancaman hukuman selama 12 tahun. Kemudian pasal 170 dengan ancaman 9 tahun, pasal 351 dengan ancaman hukuman selama 5 tahun, pasal 160 dengan ancaman hukuman selama 6 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa kami dari jajaran Polda Metro Jaya berkomitmen bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme, termasuk premanisme yang memakai kedok ormas. Oleh karena itu, kami himbau bagi yang sudah ditetapkan tersangka agar segera menyerahkan diri, atau kami akan nanti tangkap, akan kejar, dan tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direskrim Selanjutnya rekan-rekan, kita dengarkan penjelasan dari Bapak Kapolres Metro Depok pada saat proses awal upaya
Satreskrim Polres Metro Depok yang akan melakukan tindakan mengamankan seorang tersangka yang berujung pada adanya tindakan melawan dan menghalang-halangi tugas kepolisian hingga melakukan pengrusakan dan penganiayaan. Kami persilakan Pak Kapolres Depok untuk menjelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, yang kami hormati Bapak Direskrimum, Bapak Wadir, dan Subdit Jatapras, teman-teman media yang saya hormati. Baik, akan kami sampaikan awal mula penanganan dari Polres Metro Depok dengan adanya pengaduan dari masyarakat tentang tindak pidana penganiayaan, pengancaman, dan juga sekaligus kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan oleh saudara TS. Perlu kami sampaikan bahwa awal mula kejadian ini di mana pada saat PT PP Property akan melaksanakan pemagaran di Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Ini dihalang-halangi oleh saudara TS beserta pengikutnya dengan melakukan tadi yang kami sampaikan, pengancaman, intimidasi kepada karyawan ataupun petugas eskavator dari PT Properti yang akan melakukan pemagaran. Pada saat itu yang bersangkutan memberikan ancaman akan melakukan tembakan, maka yang bersangkutan melakukan tembakan sebanyak 3 kali yang mengenai kaca bego, mengakibatkan kaca pecah dan mengenai kaki dari operator bego. Selama proses pelaporan di kami ada beberapa laporan polisi juga yang masih kami tangani yang terindikasikan dilakukan oleh saudara TS. Pada saat proses penyidikan yang ada di kami, yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikannya sehingga penyidik melakukan tindakan menjemput pada yang bersangkutan sehingga pada saat dilakukan penjemputan terjadi upaya dari yang bersangkutan dan para pengikutnya seperti tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Dirkrimum, terjadi penghalangan penyidikan dan juga pengerusakan terhadap mobil operasional penyidik kami. Demikian yang bisa kami sampaikan, teman-teman sekalian. Yang perlu kami sampaikan juga sebagai penekan bahwa yang bersangkutan ini berkedok ataupun berlindung di balik kelompok ormas tadi, selalu mengintimidasi pihak PT Properti ketika akan melakukan pemagaran dengan alasan yang bersangkutan memiliki ataupun punya hak di situ, padahal yang bersangkutan tanpa alas hak tinggal di lokasi tersebut. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Bapak Kabid Humas, kami kembalikan. Terima kasih Pak Kapolres. Selanjutnya kami persilakan pada rekan-rekan media yang ingin melakukan pendalaman. Kami persilakan dari sebelah kiri ya. Sebutkan namanya siapa dan pertanyaan ditujukan ke mana ya. Boleh, silakan. Yang duduk dulu ya. Cek. Boleh, ya Mas, silakan Mas. Cek. Izin Pak Kabid, Pak Kapolres, Pak Dirkrimum dan beberapa lainnya. Pertanyaan saya untuk Pak Kapolres Depok, saya Fadil dari Detikom. Pak Kapolres, ini soal yang TS, yang tersangka awal yang tidak kooperatif dengan pihak Polres. Itu beliau itu kan tadi sebutkan memiliki anggota atau simpatisan gitu. Nah si TS ini tuh di Ormas itu sebagai ketua di wilayah Depok atau seperti apa jabatannya Pak? Kemudian yang kedua, si TS ini kan itu sempat menggunakan senpi gitu ya Pak, senpi ilegal gitu. Nah senpi itu dia dapatnya dari mana dan itu apakah dia ngerakit atau memang ada orang yang memperjualbelikan si senpi tersebut gitu Pak. Kemudian yang ketiga, soal penghalangan TS kan disebut dia menghalangi proyek pemagaran dari PP itu ya Pak.
Nah itu si TS dia menghalangi dalam arti dia meminta jatah preman di situ atau seperti apa Pak? Itu aja mungkin Pak Kapolres. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Perlu saya sampaikan. Pertama tadi terkait untuk yang bersangkutan sebagai Ketua Kelurahan Harjamukti, Ketua Ranting, Ketua Ormas dari Kelurahan Harjamukti. Kemudian yang kedua terkait dengan penghalangan tadi, yang bersangkutan. Baik, untuk CNP ini perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan dalam upaya proses penyidikan ini tidak kooperatif. Artinya kami tentu akan mendalami dari mana asal muasal kepemilikan tadi. Kemudian yang ketiga, proses. Baik, silakan Mas. Ya, izin Bapak, saya Pedro dari Tempo. Mungkin saya mau nanya soal tadi gitu ya, berkaitan dengan saudara TS yang itu ada disebutkan ketua ranting salah satu ormas dan beberapa tersangka lainnya yang diketahui juga merupakan anggota dari ormas tersebut. Apakah motif dari pengerusakan dan kemudian juga penganiayaan itu ada hubungannya dengan anggota ini yang merupakan bawahan si TS atau bagaimana? Kemudian juga mungkin pertanyaan kedua khusus ke Pak Kapolres gitu, apakah sejauh ini ada ancaman lanjutan dari pihak ormas tersebut untuk kembali menyerang Polres Depok? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Tadi pertanyaannya apakah TS ini beserta anggotanya apakah benar memiliki hubungan? Kalau kami sampaikan di sini bahwa secara kepengurusan mereka adalah satu kelompok, ya, satu kelompok dari ormas tersebut, rata-rata satu komunitas ya. Apakah ada ancaman? Tadi seperti yang digarisbawahi oleh Bapak Direskrim bahwa tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Terima kasih. Hubungannya yang tadi katakan itu ada motif? Ini pasti ada hubungannya, mengingat mobil itu adalah ketuanya, sehingga ini boleh ketika mau Rekan-rekan, Bang Amin, silakan, Bang. Ormas ini itu harus dijelaskan. Yang kedua, para tersangka ditangkap maupun DPO, apakah mereka pengurus dan memiliki katanya anggota ormas. Selanjutnya, ini berani melakukan perlawanan terhadap petugas. Sekian. baik. Yang pertama, ormas G ini adalah ormas GRIP ya. Ormas GRIP. Kemudian yang berikutnya, apa hubungannya? Kayak apa hubungannya? Tadi coba dulu lah. Para tersangka ditangkap itu kan itu tetap masih ada kaitannya dengan ormas tersebut, dan ini juga mereka satu komunitas Pak, karena tinggalnya dalam satu kampung gitu. selanjutnya yang terakhir itu ormas ini sampai berani melakukan perlawanan terhadap petugas ini apa? Kenapa mereka nekat melawan? Sehingga mereka secara spontan pengakuannya berteriak untuk mencoba menghalang-halangi. Oke.
Ada lagi rekan-rekan? Cukup? Cukup ya? Setelah ini kita tampilkan barang bukti ya? Oke, baik. Terima kasih. Pak TTP-nya. Kena ya? Mari Pak. Udah, udah. Ya, kiri. Oke, kanan. Mana lagi? Oke. Ya. Udah ya, alatnya nggak usah ya? Sering jadinya, apa? Pakai. Udah? Oh. Oke, terima kasih rekan-rekan ya. Hati-hati di jalan. Oh, hebel. Oh, untuk goreng buat bakar. Ini tuh yang menunggu anggota nih ya. Ini yang menunggu anggota. Oh, ada lagi? Oh, ya lagi ya. Kan kayunya. Udah? Oke. Ya. Oke, terima kasih ya, Mas.